Halo semuanya, selamat datang dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Uli. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu teks resensi. Kalian pasti pernah membaca resensi buku, film, atau bahkan produk tertentu, bukan? Resensi membantu kita mengetahui kualitas sebuah karya sebelum kita menikmatinya. Melalui video ini, kita akan mempelajari pengertian teks resensi, tujuan penulisannya, serta unsur-unsur penting yang harus ada di dalam sebuah teks resensi, agar ulasan yang dibuat menjadi informatif dan berkualitas. Jadi, siapkan konsentrasimu dan mari kita mulai belajar hari ini. Pengertian resensi. Resensi adalah tulisan yang berisi penilaian suatu karya seperti film, buku, drama, lagu, hingga karya sastra dan seni lainnya, baik dari segi isi maupun unsur kebahasaannya. Pengertian resensi dalam KBBI. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi artinya pertimbangan atau pembicaraan tentang buku atau disebut dengan ulasan buku. Jadi, ulasan itu sama dengan resensi ya anak-anak. Selanjutnya, kita akan memasuki tujuan menulis resensi. Kira-kira tujuan menulis resensi itu apa ya anak-anak? Nah, tujuan menulis resensi itu kita akan memberikan informasi, pandangan lain, serta sarana promosi loh. Makanya penulis resensi pun tidak boleh sembarangan, harus memperhatikan unsur-unsur teks resensi. Unsur-unsur penulisan resensi. Kira-kira unsur-unsur penulisan resensi itu ada apa aja ya? Yang pertama, ada judul resensi. Yang kedua, identitas buku. Yang ketiga, pembukaan. Yang keempat itu ada sinopsis. Yang kelima ada analisis. Yang terakhir, yang keenam ada penutup. Mari kita ulas satu persatu unsur-unsur penulisan resensi. Unsur resensi adalah judul yang ditulis oleh peresensi yang dibuat menarik dan menggambarkan isi resensi secara singkat. Jadi, judul resensi itu bukan judul sebuah cerpen atau buku yang akan diresensi. Judul resensi biasanya mengandung judul dari buku atau karya yang diulas. Namun, hal yang paling penting adalah judul resensi harus selaras dengan keseluruhan isi ulasan. Yang kedua adalah identitas buku. Identitas buku berisi gambaran umum yang ada di dalam sebuah buku, yakni berisi judul buku, nama pengarang, tahun terbit, tahun cetak, ketebalan buku, nomor edisi buku, penerbit, harga buku, ukuran buku, dan sebagainya. Semua informasi umum yang ada di dalam sebuah buku atau cerpen yang akan kalian resensi. Yang ketiga adalah pembukaan. Pembukaan dalam sebuah penulis resensi biasanya berisi tentang informasi pengarangnya, bentuk karyanya, membandingkan dengan buku atau karya sejenis yang telah diciptakan pengarang lain. Yang keempat, sinopsis. Sinopsis adalah ringkasan dari sebuah karya atau buku. Nah, bisa juga suatu cara yang efektif untuk menyajikan karangan panjang dalam bentuk singkat. Jadi, sinopsis itu inti dari sebuah cerita. Kelima, analisis. Analisis sendiri adalah proses pemecahan suatu masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga bisa lebih mudah dipahami. Nah, penulis resensi biasanya menjabarkan kekurangan dan kelebihan dari karya atau buku yang dibaca. Berarti, analisis berisi kekurangan dan kelebihan suatu karya yang dibaca. Tujuan analisis sendiri adalah memberikan pandangan lain dan mengajak para pembaca untuk diskusi mengenai karya yang diulas. Yang keenam atau yang terakhir, penutup. Penutup adalah bagian akhir resensi yang biasanya berisi kesimpulan hasil ulasan penulis. Kesimpulan dan saran yang disampaikan oleh penulis resensi akan mempengaruhi keputusan pembaca untuk membaca buku tersebut atau tidak. Yang keenam atau yang terakhir, penutup. Setelah memahami apa itu teks resensi dan unsur-unsurnya, sekarang saatnya kita melihat contoh nyata. Agar pemahaman kalian lebih mendalam, Ibu Uli akan memberikan sebuah contoh resensi yang ada di dalam buku Cerdas Cerdas halaman 84-85.
Yuk kita analisis bersama bagaimana sebuah karya dapat dinilai secara objektif, informatif, dan tetap menarik untuk dibaca. Ini dia contoh resensi yang akan kita analisis satu persatu. Yuk kita analisis bersama. Oke, kita mulai menganalisis yuk. Yang pertama itu ada judul resensi. Kira-kira di bagian mana ya judul resensinya? Judul resensinya ada di bagian mengenai realitas keindonesiaan dalam kumpulan cerpen terbaik Kompas 2016. Yang kedua adalah identitas suku. Kira-kira kalian tahu nggak bagian mana sih dari contoh teks resensi itu yang termasuk identitas? Oke. Yang pertama ada judul buku. Di dalam contoh teks resensi, judul bukunya ada Tanah Air Cerpen Pilihan Kompas 2016, penerbit Kompas Media Nusantara, penulis Putu Fajar Archana, tahun terbit 2017, jumlah halaman 186 halaman, jenis bukunya fiksi, nomor edisi terbit ISBN 978-612-412-254-6. Selanjutnya kita akan menganalisis bagian pembukaan. Di dalam contoh teks resensi ini, bagian pembukaannya terdapat pada kalimat kumpulan cerpen pilihan Kompas 2016 mengusung cerpen Tanah Air, karya Martin Aleda, sebagai judul untuk buku kumpulan cerpen terbaik sepanjang tahun 2016. Cerpen ini terpilih dari 20 cerita pendek terbaik yang dipilih dari sekian banyak cerpen diterbitkan oleh Kompas Harian setiap hari Minggu selama 2016. Setelah melalui proses seleksi, terpilihlah 20 cerpen terbaik dan disatukan dalam buku cerpen pilihan Kompas 2016. Ke-20 cerpen tersebut dapat dikategorikan dalam 4 tema besar, yaitu tema pertama tentang krisis zaman rezim dan pergolakan politik. Kita akan memasuki bagian sinopsis. Kira-kira bagian sinopsisnya di mana ya anak-anak? Bagian sinopsisnya ada pada kalimat ke-20 cerpen tersebut dibagi menjadi 4 tema besar. Yang pertama itu ada tentang kekejaman rezim dalam pergolakan politik yang diwakili oleh cerpen Tanah Air karya Martin Aleda. Nah, yang untuk tema kedua ini diwakili oleh cerita pendek Istana Tembok Bolong, Bongsowong, Yogyakarta tahun 1970 karya Seno Kimura Adijardja. Sedangkan tema ketiga adalah mengangkat relasi personal yang rumit yang melahirkan konflik tak terduga. Dan tema terakhir atau tema keempat adalah tema yang menggarap tema tradisi dengan varian spiritualitas dan pengekangan. Bagian sinopsisnya sampai akhir itu, tema-tema tradisional yang menyentuh akar budaya memang banyak diangkat oleh penulis Indonesia. Dalam buku ini diwakili oleh cerpen seperti Roma Ratus karya Zaidi Nur. Itu adalah kita sudah membahas tentang sinopsis yang ada di dalam contoh teks resensi. Selanjutnya kita akan setelah kita membahas tentang sinopsis, selanjutnya kita masuki analisis kelebihan. Kira-kira seperti apa ya analisis kelebihan dalam contoh teks resensi ini? Yuk kita baca bersama. Buku kumpulan cerita pendek ini sangat menarik untuk dijadikan bahan bacaan oleh semua orang Indonesia yang ingin mengenal Indonesia dengan segala permasalahannya, konflik, serta keunikan budayanya. Ke-20 cerita pendek yang dimuat dalam buku ini semua menampilkan manusia Indonesia dengan segala permasalahannya. Seperti pada tema pertama yang mengangkat tema kekejaman rezim dalam pergolakan politik. Dari kelima cerpen yang ada di bawah tema tersebut, kita akan bisa menemukan fakta-fakta sejarah yang terjadi di Republik Indonesia seperti saat agresi Belanda II, peristiwa pemberontakan PKI tahun 1948 dan 1965, akibat serta konsekuensi-konsekuensi yang mengikutinya, atau bahkan kita bisa tahu kekejaman Westerling di Sulawesi Selatan pada tahun 1947. Begitu juga dengan tema kedua sampai keempat, semua mengangkat permasalahan tentang manusia Indonesia dengan segala konflik di dalamnya, baik berhubungan dalam relasi sosial maupun keterkaitannya pada budaya dan tradisi di setiap daerah. Setelah kita melihat analisis kelebihan dalam buku ini, marilah kita melihat juga kekurangannya itu di bagian mana. Nah, kekurangannya ada di bagian walaupun demikian,
Terdapat kelemahan dari buku kumpulan cerita pendek ini, yaitu banyaknya cerita pendek yang menggunakan bahasa daerah sehingga menimbulkan kesulitan tersendiri bagi pembaca yang tidak mengenal dengan baik bahasa daerah tersebut. Sebut saja seperti dalam cerpen Celurit Warisan karya Muna Masyari yang mengangkat budaya Madura dan beberapa kosakata bahasa Madura yang kurang umum di telinga pembaca seperti kata Kalibun Toah yang berarti kepala desa tua. Hal ini juga ada dalam cerpen Roh Meratus karya Zaidun Nur yang mengangkat bahasa daerah di Kalimantan seperti kosakata butah, teduh atau tatamba. Itulah tadi analisis kekurangan yang ada di dalam cerita pendek. Kita sudah memasuki bagian akhir dari unsur resensi, yaitu penutup. Di dalam contoh teks resensi ini, bagian penutupnya terdapat pada buku kumpulan cerpen terbitan Kompas Gramedia tahun 2017 ini memang sangat menarik untuk disimak. Lepas dari kekurangannya, cerpen-cerpen Kompas Minggu tahun 2016 ini telah mampu menyajikan Indonesia Mini dengan segala permasalahan dan tantangan di dalam sebuah buku kecil. Oleh karena itu, mengoleksinya dan kemudian membacanya akan menambah pengetahuan tersendiri untuk lebih mengenal negeri Indonesia sendiri. Ingin menjadi lebih Indonesia, sebaiknya Anda baca sendiri buku kumpulan cerita pendek ini. Terima kasih semuanya sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini tentang tes resensi. Kita telah mempelajari banyak hal, mulai dari pengertian tes resensi, tujuan penulisan resensi, serta unsur-unsur yang ada di dalam tes resensi. Selain itu, kita juga sudah melihat contoh resensi dari buku Cerdas-Cerdas halaman 84-85 dan menganalisisnya secara bersama-sama. Semoga materi ini membantu kalian memahami bahwa resensi bukan hanya tentang memberikan penilaian, tetapi juga tentang menyampaikan informasi secara objektif, jelas, dan bermanfaat bagi pembaca. Dengan sering membaca dan berlatih, kalian pasti akan mampu membuat resensi yang baik dan berkualitas. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar, tetap kritis, dan jangan lupa terus membaca untuk memperkaya wawasan kalian. Sampai bertemu lagi. Bye-bye.